Please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from now on. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Oke guys, welcome to my motovlog. Jadi di motovlog kali ini gue bakal bahas pendapat gue tentang motor ini selama 5 bulan gue pakai motor ini. Jadi buat kalian yang belum beli atau mau beli, atau kayak udah lihat di jalan dan kayak kepengen gitu, nah mungkin kalian bisa tahu nih. Hari ini gue bakal sharing 5 bulan gue pakai motor ini, apa aja yang gue rasain gitu loh. Dari yang pertama kita omongin apa dulu ya, dudukan platnya ya. Jadi waktu pertama beli motor ini tuh, yang langsung gue notice gue pengen ganti itu adalah dudukan platnya. Dudukan platnya itu ganggu banget sampai gue bener-bener nggak enak gitu. Gue pertama kali lihat, wah ada dudukan plat di atas itu. Sekarang udah gue copot, kalian bisa lihat tuh, udah gua pindahin ke dalam visornya ya. Jadi tadinya di luar visor, tadinya tuh di sini, sekarang udah gue pindahin di dalam sini, yang kalian lihat ya kan. Nah itu gue pindahin karena yang pertama ya looknya juga makin racy gitu, kayak motor sirkuit gitu. Padahal ya walaupun cuma sesimpel itu, tapi itu merubah desain banyak banget buat gua. Dan itulah salah satu yang pertama gue rubah waktu gue beli motor ini. Itu di bulan pertama gue udah rubah. Sekarang yang kedua pengen gue omongin itu adalah apa ya, ini gue suka banget sama speedometer motor ini. Jadi motor ini punya speedometer yang mungkin di tahun 2018 ini salah satu speedometer yang terbagus di kelasnya gitu. Nggak cuma di kelasnya, mungkin di kalangan motor pun speedometer ini termasuk golongan yang bagus. Tuh kalian bisa lihat speedometernya. Speedometernya ini bagus, gue suka. Jadi ada indikator gear pastinya, km per hours, ada jam, ada trip 1, trip 2, odometer, kayak gitu-gitu. Dan gue suka tampilannya, dan kalian bisa rubah nama kalian. Jadi misalnya waktu pertama nyalain dia tulisan hey buddy, kalian bisa rubah itu jadi tulisan kayak apa yang kalian mau. Misalnya hey bro gitu juga bisa. Hey apa lagi sih, maunya hey apa, bisa juga kayak hey William misalkan gitu. Hey apa sih, terserah lu deh, pokoknya bisa. Itu keren juga. Nah yang ketiga mau gue bahas itu apalagi ya, kayak dari segi body sih. Kayak gue make di jalan ini motor, lampu sennya itu ganggu banget. Jadi lampu sen kiri kanannya itu ganggu banget. Walaupun emang guna ya, sen nggak bakal gue hilangin juga sih. Cuma lampu sen di motor ini tuh, motor ini udah lebar ya kan. Motor ini udah lebar, tapi tuh lihat sennya ini bikin makin lebar. Lampu sennya kiri kanannya tuh bikin makin lebar gitu. Kalau lampu sennya lebar, otomatis nyelip makin susah dong. Apalagi Jakarta yang macet gini kan. Wah, gue tinggal di Jakarta, ada kalau gue nyelip tuh wah ribet banget deh. Makanya gue pengen banget nih copot nanti ini lampu sennya ya. Kiri kanannya bakal gue ganti. Mungkin kapan gue ganti, bakal gue ganti pakai sen tempel. Terus sen tempel gue pakai soalnya bakal lebih mengurangi kelebarannya juga, dan pasti motor gue juga lebih enak belok-beloknya. Nah berhubung ngomong belok-belokan nih, motor ini yang gue rasain nih handlingnya enak banget. Handling motor ini itu enak banget.
gue pernah pakai R15 V2, gue pernah pakai R25, dan gue pernah pakai apalagi sih CBR 150R. Gue udah pernah pakai, tapi handling motor ini waktu belok-belok yang gue rasa enak banget sih. Kayak one of the best lah, di apalagi buat 150 cc gitu ya. Handlingnya juga enak, belok-beloknya enak, dan ban motor ini gede banget. Bannya ini gede, termasuk gede lah, apalagi buat di kelas 150, ya kan? Jadi gue beloknya juga pede, gue nikung-nikung pede, gue belok pede, gue nggak terlalu takut. Apalagi kalau lu naik motor yang kecil-kecil gitu, bannya kan ngeri ya, mau belok juga. Kayak beda deh rasanya. Kayak coba aja habis naik motor ini belok, terus naik motor bebek atau motor lain. Jangan usah motor bebek deh, motor sport gitu tapi yang lain. Kerasa deh bedanya. Belokan waktu belok itu bannya lebih gigit gitu, karena dia lebih kiri kanannya lebih lebar. Jadi kalian juga lebih enak kalau waktu belok. Itu enak banget sih. Dari 5 bulan ini yang gue rasain, ini motornya lebih enak dari motor lainnya. Itu handling beloknya sama waktu beloknya bannya itu lumayan lebar gitu. Jadi kalau buat kalian yang kalau mau beli motor, kayak mau beli Moge nih, tapi kalian belum pernah pakai Moge, pertama bebek, jadi kayak dari bebek pindah ke sport, ini cocok banget motor ini. Kayak apa ya, kalian mau Moge look, tapi kalau bawa Moge juga kecepatan gitu kan. Nah ini motor buat starter enak banget sih, walaupun naik motor ini agak pegel kalau buat starter ya, karena motor ini emang udah under yoke ya, under yoke juga stangnya. Cuma ya ada besi dikit juga di ininya, di stangnya ini nih tuh. Ini ada besi dikit juga, tapi motor ini tetap aja nunduk. Kayak gue pakai tuh waktu sebulan pertama itu, pegel banget. Itu pegel banget waktu gue pakai pertama. Tapi lama-lama kayak dengan seiring berjalannya waktu gitu, gila. Seiring berjalannya waktu nanti tangan kalian nggak bakal pegel lagi. Jadi kayak tinggal tunggu terbiasa aja. Tapi waktu pegel pertama itu sakit boy, sakit banget. Akhirnya nanti kalian lama-lama terbiasa juga udah enak. Sekarang gue mau ngomongin fitur VVA nya. VVA di mesin motor ini tuh enak banget, yang di motor lain nggak punya. Jadi maksud gue motor sport sekelas ini yang lain tuh nggak punya gitu. Itu VVA nya itu punya. Jadi VVA nya itu gue jelasin dulu apa gitu namanya, gue lupa. Jadi nanti gue kasih di waktu gue ngedit. Jadi motor ini VVA nya itu maksudnya ada dua intake dan satu outtake. Nah dua intake itu bekerja secara berbeda gitu, fungsinya berbeda. Jadi walaupun satu outtake tapi ada dua intake. Nah katup intake nya ini ketika di bawah RPM 7000 lah kalau nggak salah, 7000-7500 gitu. Jadi di bawah, ketika di bawah itu, jadi dari 0 sampai 7500an RPM, motor ini bakal pakai katup intake yang pertama. Nah itu bikin tarikannya jadi enak, efisien juga kerja mesinnya gitu loh. Jadi motor ini enak dipakai di RPM bawah itu. Nah selain itu di RPM atasnya juga enak. Ketika di atas RPM 7000, jadi ketika RPM nya nyala, maksud gua ketika VVA nyala, motor ini katup intake yang keduanya tadi akan bekerja. Jadi yang satu tuh udah nggak diambil sama outtake lagi. Jadi yang diambil sama outtake nya itu yang katup kedua. Di katup kedua ini dia akan bekerja dan berfungsi ketika RPM kita di atas 7500. Nggak 7500, mungkin di sekitar ya 7000-an gitu, gue juga lupa pokoknya. Nah ketika di atas itu RPM di atas, RPM atasnya nanti enak. Jadi di bawah enak, atas juga enak gitu RPM nya. Motor ini itu salah satu fitur yang kayak bisa dibanggain sih kalau punya motor ini. Dan dibandingin motor lain, waktu gue mau beli gue comparing, itu fitur ngebantu banget. Tarikan atasnya enak, jadi bener-bener gak kerasa kayak lagi di tarikan atas yang maksa gitu. Itu enggak, itu bener-bener smooth, mulus. Bawahnya juga enak, dan itu membantu kinerja efisiensi mesinnya ini sendiri gitu loh. Jadi di bawah efisien, di atas juga efisien gitu loh. Jadi katupnya juga
Katupnya juga nggak di, kan kalau katup bawah pakai satu intake, katup atas satu intake kan sama aja, jadi nggak dipisah gitu kan. Katupnya bisa dibilang agak dipaksa gitu ya kerjanya. Tapi kalau katupnya kayak gini kan enak gitu loh jadinya berbeda fungsi, jadi dia bekerja sesuai fungsinya nanti. Itu mungkin yang membuat dia jadi efisien. Motor lain tuh nggak punya fitur kayak gitu. Nah itu yang gue suka dari motor ini, VVA nya. Tuh, gue nyalain lagi VVA nya, kalian bisa lihat. Ketika VVA nyala, mesinnya suara agak lebih keras, tapi tarikan kita masih enak. Jadi tarikannya tuh nggak kerasa apa ya, kayak nggak enak gitu, masih mulus aja tarikannya. Motor ini juga enak handlingnya waktu lagi kenceng tuh, handlingnya juga enak. Jadi kayak handlingnya enak, bannya gede, gue suka deh. Salah satu fitur motor ini yang bisa gue andalin ya itu, yang di motor lain nggak ada gitu loh. Kayak GSX 150, CBR 150R, nggak ada yang kayak gitu VVA. Gue suka sih. Sebenarnya motor itu juga nggak jelek gitu loh, tergantung ke selera kalian juga. Dan gue pakai motor ini untuk sehari-hari ya, so far so good sih, belum ada problem gitu-gitu. Lampu merah lagi. Tuh kalian bisa lihat truknya ini, tangkinya juga gede. Dan tangkinya ini bahannya plastik. Kalau nggak plastik gue suka, walaupun plastik juga gue udah oke. Desainnya keren, gede tangkinya, jadi bodi gue juga lumayan gede dan gue cocok dengan motor ini gitu loh. Jadi tadi kita udah ngomongin VVA nya, sekarang gue ngomongin desain spakbor belakangnya deh. Jadi spakbor belakangnya gue belum ganti, gue pengen banget ganti. Tapinya dulu nih, ketika kita gonceng penumpang atau boncengers atau orang ada yang kita tumpangi, ada yang kita penumpang kita gitu, kalau spakbornya dilepas ya guys ya, itu nyipratnya udah pasti kena. Motor ini tuh cukup tinggi ya, seat belakangnya cukup tinggi, dan cipratan air kalau nggak ada mudguard itu dan nggak ada spakbor, jadinya bisa sampai kepala juga kena. Jadi sampai baju tuh ke belakang, ke kepala itu kena semua. Nah itu yang gua nggak suka, walaupun keren. Terus berhubung kalian ngomongin tentang penumpang ya nih ya, orang yang kita bonceng itu di motor ini kurang nyaman karena lebih tinggi banget gitu. Karena beda yang nyetir sama yang dibonceng, tempat duduknya itu tingginya banget men, benar-benar tingginya banget. Jadi yang gua bisa kasih tahu ke kalian ya, kalau mau gonceng orang mungkin yang di belakang juga, yang digonceng juga harus terbiasa gitu. Terus desain dashboardnya, desain dashboard motor ini juga oke. Bentar lagi masuk flyover gelap, nanti gua ini kalau udah keluar. Nah desain flyover kan, desain motor ini juga oke gitu loh. Jadi desain dashboardnya ini gue suka, karena dashboardnya itu enak dilihat, kelihatannya bagi gue juga cukup rapi ya, walaupun talinya masih agak ribet-ribet kelihatan gitu, cuma ya cukup rapi lah dengan usaha desainnya itu. Tapi yang gue kurang suka itu besi di tengah itu, di bawah speedometer. Di bawah speedometer itu ada besi tuh yang agak gede, itu lurus, gue nggak bisa nunjuk ya lagi nyetir. Nah besi itu menurut gue agak ganggu ya, jadi agak kurang bagus ya lah. Kenapa nggak ditutupin gitu ya, mungkin alasannya apa sih nggak tahu sih gue ya, cuma menurut gue ya besi itu aja kurang bagus di dashboardnya. Lihat ya, dashboard udah keren banget, tapi besi itu doang yang bikin kurang bagus gitu. Semuanya udah oke, sennya oke, lampu hazardnya juga oke,
ya kan, ada kill switch-nya, kasih Yamaha. Udah oke motor ini. Dari segi speedometer juga oke. Speedometernya bagus, gue suka. Modern look gitu, modern looknya dapat banget, modern look. Jadi speedonya oke lah pokoknya, gue suka. Ada indikator RPM, indikator sen tuh banyak. Terus gue mau ngomongin knalpot. Selama 5 bulan ini knalpot gua belum gue ganti, masih standar. Gue masih belum bosen, masih enak juga gitu ya. Mungkin nanti akan gue ganti atau enggak, exhaustnya gue juga nggak tahu. Tapi untuk sekarang gue masih belum, masih enjoy dulu ya dengan knalpot standarnya itu. Suaranya juga nggak terlalu jelek gitu ya, jadi oke lah menurut gue. Kalau untuk sekelas default suaranya nggak terlalu gimana-gimana, masih oke. Jadi gue belum ganti. Kalau disuruh ganti knalpot ya mungkin gue suka banget. Gue suka banget tuh knalpot Tridente ya, punya Indonesia tuh. Jadi knalpotnya itu gue suka, dia bisa ganti-ganti mode gitu. Mode-nya bisa diganti, mode suaranya. Jadi ada racing mode. Jadi di sini ada indikator, nanti dia bisa pasang di sininya. Ada indikator, ada racing mode, street mode, ada juga apa lagi tuh? Lupa gua. Racing mode, street mode, sama normal mode ya kalau nggak salah ya. Lupa gua. Pokoknya ada 3 mode. Itu bisa ngerubah suaranya. Jadi bisa suara kayak racing, suara kayak street mode gitu. Suara yang normalnya juga ada, knalpot biasanya. Nah itu enak tuh, ngebantu banget kan. Jadi kalau lagi pengen suaranya nggak terlalu berisik, bisa kita ubah. Itu sih. Tapi gue kurang suka desainnya. Desain Tridente itu knalpotnya kurang bagus gitu. Gue kurang suka desainnya, cuman gue suka fungsinya. Makanya gue masih bingung. Dan knalpot gue sekarang masih enak. Jadi mungkin kalau nanti gue ganti, gue bakal ganti itu, nggak tahu juga. Makanya kalian kasih referensi dong kalau yang udah tahu gitu. Belum pengen sekarang sih, cuman ya referensi aja gitu kan. Informasi gitu ya, apa sih ininya, ruginya gitu kan. Lumayan. Sharing-sharing aja sama biker gitu. Ya ini gue udah mau nyampe guys. Jadi kalau kalian emang udah nonton dari awal, gue thank you banget. Dan kalau kalian terbantu juga, gue ngerasa senang. Di video ini gue udah ngomongin kayak 5 bulan fitur apa aja yang ada di motor gue, yang gue pakai, yang gue suka, yang gue nggak suka. Kalau kurang ini ya kasih aja masukan di bawah. Pokoknya gue open banget ke masukan gitu, komen. Kalian mau komen apa juga boleh deh. Terus kalau kalian like ya, kalau emang suka boleh di like, kalau emang nggak suka boleh di dislike, apa adanya aja. Semoga kalian terbantu dengan video gue, dan gue bakal bikin video-video lagi. Kalian bisa kasih saran ya, video apa yang bakal gue bikin selanjutnya gitu, bisa dikasih masukan. Thank you for watching, peace out.